Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2155 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini. Kenyangkan kami, supaya kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini. Dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa otoritas firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami semua dikuatkan imannya, diteguhkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 25 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu. Sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini kita akan belajar. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang sangat dalam melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Apa pesan firman Tuhan yang pertama? Jangan khawatir. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini ada penggolongan orang benar dan orang fasik. Orang benar sudah pasti dia hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga dia seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran di dalam hatinya. Berbeda dengan orang fasik. Karena kita melihat orang benar itu kan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan menjamin hidupnya. Tuhan sudah menyediakan segala apa yang dia butuhkan. Itu orang benar yang beriman kepada Tuhan. Amin. Sedangkan orang fasik ini kan dia tidak punya iman. Dia tidak memikirkan tentang masa depannya bagaimana. Sehingga apa yang terjadi dengan kehidupan orang fasik? Mereka hidup dalam ketakutan, stres. Mereka khawatir. Itulah penyebabnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita, kalau kita mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi orang benar, tetapi kita masih hidup dalam kekhawatiran, kita sama seperti mata air yang kotor. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata air kalau dia kotor, dia akan mengaliri air yang kotor, saudara. Nah, saya menangkap di sini, seharusnya mata air itu kan bersih. Tapi di sini kita belajar orang benar yang khawatir sama seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Dia akan mengaliri air yang kotor yang akan menyebabkan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita khawatir, itu hanya membuat kita stres, membuat kita depresi, frustasi, lama-lama apa saudara? Gila saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang karena kekhawatiran akhirnya apa? Asam lambung naik, sakit ada yang jantungan, dan seterusnya. Kekhawatiran itu hanya akan menyebabkan kita itu sakit.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang percaya, gak usah khawatir. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Makanya saudara belajar percaya saja. Memang betul saudara, kita gak punya uang banyak di bank. Kita gak memiliki harta benda dan sebagainya saudara. Asal percaya saja kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara yang heran dan ajaib buat saudara dan saya, anak-anaknya. Asal kita apa? Percaya saja. Melangkah saja dengan iman. Biar Tuhan yang urus kehidupan kita. Jangan memusingkan hal-hal yang tidak ada. Sehingga saudara khawatir. Saudara khawatir akan hari esok. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang paling terbaik buat kita di hari esok. Tetapi karena kita khawatir, akhirnya apa saudara? Membuat sumber mata air dalam hati kita. Ini bicara sumber mata air, kalau dalam hidup kita ya hati kita. Keruh dan sumber yang kotor. Akhirnya apa saudara? Orang yang hatinya kotor, sumbernya kotor itu seringkali berkata-kata kotor. Kalau saudara mau lihat orang yang khawatir itu seperti itu. Karena dalam kekhawatirannya dia panik, akhirnya mengeluarkan kata-kata kotor. Orang yang mengeluarkan kata-kata kotor itu menandakan hatinya kotor. Dan saya mau bilang, orang-orang seperti itu, orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara coba lihat diri kita. Apa yang keluar di mulut kita? Apakah kata-kata yang baik, apa kata-kata yang kotor? Kalau yang keluar dari mulut kita kata-kata kotor, itu menandakan sumbernya kotor. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, percaya saja. Anak-anak kita, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Kita sebagai orang tua hanya memperkenalkan Tuhan kepada mereka dan membawa mereka kepada satu teladan hidup takut akan Tuhan. Saya percaya kalau anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan, mereka punya masa depan yang cerah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak anak yang yatim piatu tidak punya orang tua, tetapi mereka hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan yang urus mereka. Amin. Tuhan yang memelihara mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup percaya kepada Tuhan. Tidak mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi nanti akan masa depan kita. Jangan. Biar Tuhan yang sediakan semuanya. Biar Tuhan yang lakukan mujizat buat saudara dan saya. Asal kita percaya saja, maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan khawatir. Dengar ini baik-baik. Kalau kita khawatir, itu menandakan kita tidak percaya Tuhan. Makanya Tuhan benci dengan orang yang khawatir. Tuhan menyampaikan firman Tuhan berulang-ulang. Supaya apa? Murid-murid dan semua kita orang percaya tidak pernah khawatir dalam hidup kita. Percaya saja Tuhan yang akan urus dan pelihara kita. Amin. Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau kita pusing dengan hal yang tidak ada, menjadikan kita khawatir, kita stres dan lama-lama kita bisa gila, saudara. Belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan khawatir. Yang kedua, saudara, jangan senang dipuji. Perhatikan ayat 27. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan jadi orang yang senang dipuji. Kalau dipuji, wah seperti melayang, saudara. Tapi kalau nggak dipuji, marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah semua pujian hormat itu kita kembalikan buat Tuhan. Kalau kita dalam pelayanan sudah melakukan hal yang baik, tapi masih ada saja orang yang tidak suka, tidak senang, saudara, jangan emosi, jangan marah. Karena pujian dan hormat itu milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, kalau kita ingin dipuji,
itu menandakan apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu fokus untuk kita. Karena kita mencari pujian, hormat dari manusia. Tapi kalau pujian, hormat, kemuliaan itu untuk Tuhan, saudara hamba Tuhan, saudara tidak berhak atas pujian, hormat dari manusia. Kalau saudara menginginkan pujian, hormat dari manusia, lama-lama saudara jadi Lucifer, saudara. Lucifer itu kan dosanya itu. Dia ingin seperti Allah. Jadi saudara, kalau saudara tidak dihargai, tidak dihormati, jangan tersinggung, jangan marah. Ya, Tuhan memproses kita. Jadi hamba itu kita tidak berhak atas pujian itu. Biar itu menjadi bagian Tuhan, milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini, tidaklah baik makan banyak madu. Madu itu kalau kita minum secukupnya itu baik untuk kesehatan kita. Tapi kalau berlebihan, itu akan membuat saudara itu mabuk. Saya dulu pernah mabuk madu, saudara. Saking senangnya kita dapat madu yang banyak, sampai tidak muat lagi tempat yang kita bawa, saudara. Alhasil kita semua minum madunya. Daripada dibuang, kita minum. Apa yang terjadi? Mabuk, saudara. Saya beberapa hari itu panas keras karena mabuk madu. Saudara hati-hati. Kalau saudara senang dipuji, itu akan membuat saudara mabuk gak tahu diri dan itu membahayakan saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempersembahkan hidup saudara untuk menjadi hamba Tuhan, saudara tidak berhak atas pujian dari manusia. Pujian, hormat, dan kemuliaan itu milik Tuhan. Kita sebagai hamba, kita gak berhak. Hanya Tuhan yang berhak atas setiap pujian, hormat dari manusia. Hati-hati, orang yang suka memuji kita itu bisa saja dia memanfaatkan kita. Karena kita sudah senang atas pujiannya. Akhirnya apa saudara? Itu menjadi modus dan motifnya orang itu untuk memperalat kita. Hati-hati saudara, banyak orang yang korban saudara. Karena orang Manado bilang makam puji, karena senang dipuji, habis itu orang yang memuji itu pinjam duit saudara. Karena saudara sudah senang dipuji, akhirnya apa saudara? Saudara ngasih karena senang dipuji itu. Saudara jangan senang dipuji. Karena kalau saudara senang dipuji, saudara cenderung mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan senang dipuji, itu yang kedua. Pesan firman Tuhan yang ketiga, ayat 28, perhatikan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bijak mengatakan, musuh yang paling besar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Dan kita harus menaklukkan diri kita. Kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita, firman Tuhan dikatakan, itu seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kita belajar, kerajaan-kerajaan yang membangun tembok itu kan supaya rakyat yang ada di dalam tembok itu merasa aman. Sehingga musuh-musuh yang mau menyerang kota tidak dapat langsung masuk karena ada pertahanan, yaitu tembok itu. Jadi kalau firman Tuhan dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri, yang tidak dapat menguasai diri, seperti kota yang roboh temboknya. Kalau temboknya sudah roboh, itu akan sangat mudah bagi musuh menyerang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak dapat mengendalikan diri, saudara seperti membuka pintu bagi musuh untuk menyerang saudara. Banyak orang yang diserang oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Karena dia pertahanannya tidak ada, terbuka. Karena apa saudara? Karena dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Di saat saudara marah, itu menjadi pintu bagi kuasa-kuasa kegelapan menyerang saudara. Di saat saudara emosi,
Di saat hati saudara sedang sakit hati dengan orang, saudara menyimpan dendam sehingga saudara menggebu-gebu untuk membalas dendam itu. Saudara dengar ini baik-baik, itu menjadi pintu bagi iblis menyerang saudara. Makanya saudara bertobat, kuasai dirimu. Saudara, orang yang menguasai diri, dia akan tetap tenang walaupun situasinya sudah gawat. Kalau orang dapat menguasai dirinya, dia akan lebih tenang, dia akan mendapatkan satu tingkat kreativitas untuk mempertahankan dirinya dibandingkan dengan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Saudara, makanya sudah perhatikan orang kalau pertandingan tinju misalnya, ada yang namanya psi war, ya perang saraf. Mereka meneror, mereka membuat lawannya rasa takut sehingga apa? Terpancing emosinya. Nah, di saat musuhnya itu terpancing emosinya, dia akan sangat mudah dikalahkan. Jadi kalau orang sudah terpancing emosinya, tidak dapat mengendalikan diri, semua ilmu yang dia pelajari itu dia akan lupa. Dan sangat mudah bagi musuhnya untuk mengalahkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kuasai diri. Kuasai dirimu ya di saat saudara diserang, di saat saudara dihina, difitnah. Kuasai dirimu supaya tetap tenang. Jangan terpancing. Justru sekarang ini kalau sudah mau lihat banyak orang yang memancing-mancing kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita terpancing, kita akan sangat mudah diserang. Tapi kalau kita tidak terpancing, kalau ada yang fitnah kita, ada yang hina kita, nggak usah direspon. Kita justru dapat mengenal orang yang menyerang kita. Ketika mereka memfitnah kita, kita jadi tahu orangnya. Oh, orang itu suka fitnah. Oh, orang itu begini, begitu. Kita dapat mengenalinya ketika kita ada dalam situasi itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang gawat, Tuhan ajarkan untuk mengenal diri kita dan mengenali musuh kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat menarik. Ya, saya mempelajari begini. Ketika orang memfitnah kita, menghina kita, itu sebenarnya kan orang yang menghina, memfitnah kita, yang mau mencelakai kita, itu kan mereka merugikan diri mereka sendiri. Akhirnya, apa yang ada di dalam hati mereka, kita tahu. Oh, orang ini jahat. Oh, orang ini, dia ini begini dan begitu. Kita jadi tahu. Yang seharusnya orang tidak perlu tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi karena dia berbuat jahat, merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada kita, kita jadi tahu orang itu model seperti apa. Betul? Jadi saudara, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kuasai dirimu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jangan kita emosi, akhirnya kita mau pukul dia, mau hajar dia, mencelakai dia, jangan. Kalau saudara melakukan hal yang jahat tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan dihukum oleh Tuhan. Orang itu tidak akan mendapat hukuman, justru hukuman itu akan Tuhan tanggungkan kepada saudara. Tapi kalau saudara tetap tenang, tidak membalas, oh itu bahaya saudara. Kalau orang itu tidak bertobat, itu orang itu akan dihantam, dihajar. Dia akan celaka karena dia akan berhadapan dengan hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasai dirimu. Ketika kita dihina, orang-orang di sekitar kita mungkin membenci kita, mereka memfitnah saudara, tetap tenang. Biarlah Tuhan yang beracara pada orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Kuasai dirimu. Fokus saja kepada Tuhan. Amin. Jangan fokus pada orang, jangan fokus pada masalah. Fokus kepada Tuhan. Kalaupun ada orang yang tidak senang dengan saudara, mereka akan berurusan dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya saudara kuasai dirimu. Saudara akan habis energi saudara kalau saudara merespon orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Saudara dengar ini baik-baik.
1000 kebaikan yang saudara lakukan itu akan terhapus dengan 1 kesalahan yang saudara lakukan. Jadi jangan berusaha untuk membuat orang itu senang dengan saudara, jangan. Saudara, ada saja orang yang tidak suka dengan saudara walaupun saudara sudah melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kan kecewa dengan pendeta. Saya mau bilang saudara, pendeta itu juga manusia. Ada kesalahan yang dia lakukan, mungkin setiap tindakan dia baik, tetapi mungkin ada di saat-saat saudara lagi ada masalah, terus dia menegur saudara, membuat saudara sakit hati, lalu saudara marah, saudara melihat, oh ini kelemahan pendeta saya begini. Saudara, saya mau bilang saudara, jangan memberi tempat buat iblis untuk memakai saudara. Jangan. Saudara, kuasai diri. Balas membalas itu bukan urusan kita manusia, itu urusan Tuhan. Banyak sekali saya melihat saudara, orang yang berbuat jahat, lalu orang yang mereka lakukan kejahatan itu hanya berdiam diri, dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Oh, habis saudara. Tuhan membela orang yang benar. Habis saudara, orang-orang yang berbuat jahat kepada orang benar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang berbuat jahat kepada orang benar, kalau mereka tidak bertobat saudara, mereka akan dihantam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuasai diri. Jangan terpancing. Jangan membuka pintu buat iblis memakai saudara. Tetap tenang, maka saudara akan melihat saudara akan diberikan kemenangan dan saudara akan bahagia. Istilah saya, tetap tenang, orang tenang pasti menang, orang menang pasti senang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, biarlah berkat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus menyertai semua kami dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni bulan depan kita genap berusia 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara, kami akan melaksanakan KKR dan akan mengundang pembicara yang pakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang ada di luar kota, mari beri waktu, jadwalkan diri saudara untuk hadir, untuk bersama-sama dalam sukacita ulang tahun yang ke-6 renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, saudara menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.